Siapa aku? Presiden Grup Shen. Shen Subai hilang selama 3 hari setelah kecelakaan mobil. Jenazahnya masih belum ditemukan. Polisi sedang melakukan pencarian sepenuhnya. Jika tidak ada kabar lagi pewaris Grup Shen, mungkin akan beralih ke Shen kedua. Perkembangan selanjutnya akan kami terus pantau. Lepaskan. Ternyata tubuhnya lumayan bagus. Cukup sehat, hanya agak bodoh. Tapi, bisa menemukan barang bagus seperti ini di jalan, tidak rugi. Suami. Kecilkan suaramu nanti, Yeoman. Mendengar tidak baik. Takut apa aku sudah menaruh obat tidur di susunya. Meskipun kamu berteriak lebih keras, dia tidak akan bangun. Tunggu sebentar. Kenakan ini dulu. Shen kian cekat. Kalau hamil ya lahirkan saja. Kamu bicara enak, anak ini lahir. Bahkan tidak bisa didaftarkan. Aku sudah hitung, Yeoman. Masa ovulasinya segera tiba nanti anak kalian lahir bersamaan lalu tukar kedua anak itu. Dia yang membesarkan anak kita. Dan aku yang mengurus Yo Group. Masih kamu yang pikirkan, Yo. Xiewen. Karena kamu ingin aku hamil, maka aku akan mengenakan topi hijau untukmu. Usap kaki kakak-kakak tidak akan masuk angin. Bagaimana caranya baru saja diajarkan kan? Ya. Orangnya mana? Dulu memang belum pernah makan yang enak. Mata tertutup oleh Xiewen yang sampah itu. Lihat baik-baik gen ini. Melahirkan anak pasti tidak rugi. Apa yang kamu mau lakukan? Kemarin kakak mengajarkan. Tidak usah. Aku lelah. Aku pijat kakak ya. Kemarin masih agak impulsif, seharusnya bawa dia ke rumah sakit dulu untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan Ibu Bai. Tubuh Anda sangat sehat, cukup tambahkan asam folat. Ini juga membantu untuk persiapan kehamilan. Yeoman, kenapa dia menggandeng seorang pria? Tuan Shen sangat sehat, tidak ada masalah serius.
Hanya saja energinya agak berlebihan. Benar, energinya memang sangat kuat. Saya bisa merasakannya. Bagian kepala Tuan Shen. Terbentur ini masih perlu diperiksa lebih lanjut. Apakah ini akan mempengaruhi keturunan? Tidak, tenang saja, ini tidak akan. Kakak, Ya. Bodoh-bodoh juga enak. Tidak akan ada banyak masalah. Oh ya. Ini laporan pemeriksaan tunangan Anda, Xiewen. Bersiaplah secara mental. Kak Ipar, tadi saya melihat dia membawa seorang pria ke bagian urologi. Youmen, kamu sudah punya keluarga. Kamu tahu kamu sudah punya keluarga. Lalu seorang kakak ipar membawa adik ke bagian ginekologi, ini bagaimana? Youmen, jangan ngomong sembarangan. Saya ke rumah sakit. Kebetulan bertemu Kian. Benar-benar kebetulan. Hei, kamu belum menikah. Kenapa cek kehamilan? Saya belum dengar kamu akan menikah. Ini urusan saya. Tetapi kamu seorang wanita ke bagian urologi untuk apa? Kamu pasti menyimpan pria muda. Saya pikir otak kamu benar-benar harus diperiksa. Lihat apakah ada air atau kosong. Dan periksa juga mata kamu. Kamu, Kak Ipar, lihat dia. Cepat masuk dan lihat, mungkin pria muda itu masih di dalam. Youmen, jangan sampai saya tangkap. Hah, Youmen, kamu benar-benar menyembunyikan pria. Tuan Xie, tolong jangan ganggu pekerjaan kami. Maaf ya. Apa yang kamu lakukan? Youmen, ternyata kamu menyembunyikan pria. Tapi sepertinya kamu benar-benar lapar. Sampai-sampai mencari pria seperti ini. Si sialan yang tidak tahu malu melihat pria orang lain. Kamu tidak takut kena bintitan keluar? Siapa kamu? Kamu tidak tahu malu. Kamu gila ya, benar-benar gila. Kalau gila, pulang sana. Jangan menginjak aku. Youmen, kamu sengaja. Sudah aku daftarkan ke dokter saraf, tidak usah terima kasih. Kakak Ipar. Baiklah Youmen, kejadian hari ini. Kamu harus memberiku penjelasan. Aku yang tidak tahu mengira kalian berdua benar-benar pasangan suami istri. Jangan bilang cocok sekali, anjing. Pria wanita. Kamu Youmen. Aku ini demi kebaikanmu, makanya aku dekat dengan keluargamu. Memperbaiki hubungan, kenapa kamu bilang begitu? Demi kebaikanmu, memperbaiki hubungan ya? Atau sampai ke ranjang? Kenapa begitu tegang bercanda kok? Youmen, Kian ini masih perawan. Joke seperti itu tidak baik baginya. Baik Kian, siapa yang bernama Baik Kian? Di sini. Di sana. Apa yang kalian lakukan? Kamu daftar ke dokter saraf. Giliranmu diperiksa, jangan buang-buang sumber daya medis. Aku tidak sakit, aku tidak mau pergi orang gila. Bilang saja tidak sakit. Tidak sakit, kenapa masih menggandeng tunangan orang lain di depan umum? Youmen, kamu tunggu saja. Youmen, Kian masih anak-anak. Kamu marah-marah sama dia untuk APA. Aku juga demi kebaikannya. Kenapa kamu begitu tegang? Dia sudah 24 tahun masih seperti anak kecil. Kenapa tidak periksa saja? Mengira dia lemah otak. Bukan Youmen, kenapa sekarang kamu sangat cerewet dan juga. Hari ini, kamu harus menjelaskan kenapa di bagian pria. Aku datang untuk mengambil laporanmu. Untungnya kamu baik-baik saja. Tapi hari ini kenapa kamu? Kok tiba-tiba marah sekali ya? Kamu dulu gak pernah marahin aku kayak gini. Sekarang belum bisa berantem. Harus bikin dia hamil dulu. Aku ini terlalu sayang sama kamu. Terlalu buru-buru aja. Hari ini memang aku terlalu emosi. Kartu ini ambil buat beli barang yang kamu suka. Dulu dia juga nggak pernah ambil kartuku. Pasti bisa dibujuk. Terima kasih ya.
Nggak apa-apa, yang penting kamu senang. Dia kayaknya nggak akan belanja deh. Kamu ngapain sih? Kakak yang ngajarin. Pas senang harus cium. Pas suka juga harus cium dan berhenti. Aku ngajarin ini buat dipakai malam, nggak boleh dipakai siang. Itu cepat ganti baju dulu. Oke, Kamu ngapain sih? ganti baju dong. Nggak boleh lepas di sini. Kakak ngajarin pas ganti baju. Nggak boleh dilihat orang, nggak boleh dipegang orang. Cuma kakak yang boleh pegang. Aku ngajarin ini buat dipakai malam. Cepat balik ganti baju. Oke, Kok kayaknya? Kayak ngajarin anak jadi nakal ya. Dokter bilang dia bakal ingat lagi. Cuma nggak tahu kapan. Yomen ini kok tiba-tiba belanja banyak banget ya? Dulu dia nggak pernah pakai uangku. Tapi belanja banyak, semuanya baju cowok. Artinya di hatinya cuma ada aku. Memang aku ini menarik ya, celana cowok XXL. Ini juga bukan ukuranku. Jangan-jangan dia. Shenzong, hati-hati, lantainya licin. aku siapa? Shensu. Bye. Putra sulung keluarga Shen pertama kali memimpin grup. Langsung hilang karena kecelakaan. Yomen buka pintu. Yomen, pasti kamu menyembunyikan seseorang. Barang-barang ini bukan yang biasa aku pakai. Dan celana dalam ini itu. Ukurannya bukan ukuranku. Kamu terlalu curiga. Aku cuma ingin mencoba gaya yang berbeda. Ini mungkin salah ambil oleh pegawai toko. Tapi yang ini memang lebih kecil. Kamu. Yomen, lebih baik jangan sampai aku menangkap sesuatu. Kenapa tidak ada orang? Jangan terlalu banyak berpikir, ayo pergi. Mungkin tertiup angin, ayo pergi. Bantu aku cari seseorang. Shenzong, aku tahu kamu bisa selamat. Kamu sekarang di mana? Aku akan menjemputmu. Tidak apa-apa, aku aman untuk sementara.
Masalah kecelakaan pasti ada hubungannya dengan Shen Laoer. Kamu cari tahu baik-baik. Dan bantu aku cari tahu tentang suami Yeoman. Besok Shen Laoer akan mengadakan konferensi pers, mengumumkan kematianmu mengawasi grup. Biarkan dia sombong dulu. Semakin tinggi berdiri semakin sakit jatuhnya. Teman-teman bangun. Teman-teman kamu tidak apa-apa. Kakak, kamu sekali lagi menyelamatkanku. Kakak, kamu punya suami. Sepupu kamu yang asli. Kamu kenapa? Mau penjelasan? Apa aku seperti yang mereka bilang di internet, seperti pelakor? Bukan besok aku akan membawamu ke suatu tempat. Nanti aku akan memberimu hadiah. Oke. Kamu ngapain? Hadiah untuk kakak. Aku tidak mengajarkan ini. Belajar sendiri. Aku ingat. Aku tidak mengajarkan ini. Kapan belajar sendiri? Kakak sudah bangun. Ayo makan sarapan. Bagus, kenapa kamu tidak pakai baju? Barusan terlalu panas. Jadi aku lepas bajunya di sofa. Iya, memang agak panas ya. Aku akan ambilkan bajumu. Kakak, tolong aku, tanganku kotor. Sudahlah. Buat apa marah sama orang bodoh? Kakak, aku tidak enak badan. Itu. Kamu duduk saja dan makan. Sarapan pagi pasti akan membuatmu merasa lebih baik. Acara pesta hari ini, sepertinya untuk memperingati Shen Dashao. Padahal sebenarnya Shen Ershao ingin melihat berapa banyak orang yang mau berpihak padanya. Sayang sekali Shen Dashao meninggal di usia muda. Iya. Shen Dashao sudah lama tidak ada kabarnya. Kemungkinan besar tidak baik orang yang bijak. Pasti akan memilih Shen Ershao. Tapi Shen Dashao ini, kok rasanya pernah lihat di mana ya? Kian. Nanti ingat untuk merayu Shen Ershao. Biarkan dia memberikan lebih banyak investasi untuk proyek Beijing. Oke, aku ingat ini adalah adik ipar istri Anda. Istri saya sedang sakit. Jadi dia yang menggantikan. Iya, kakak juga sangat berharap aku bisa lebih sering keluar. Melihat dunia, jadi kedepannya mungkin kalian akan sering melihatku. Kok aku tidak tahu kalau aku sakit? Yeoman, kenapa kamu datang? Demi perusahaan, kenapa aku tidak bisa datang? Justru kamu kenapa bawa orang lain? Ini kan kakak ipar, takut kamu terlalu lelah. Ingin kamu lebih banyak istirahat. Dokter bilang hasil pemeriksaanku baik-baik saja. Justru kamu sudah periksa otak belum? Dokter bilang apa?
Menurutku adik ini tidak tahu malu. Memaksa ikut kakak ipar tapi tidak tahu. Xie Wen ini mikir apa? Nona Yao terlihat sangat anggun. Lihat lagi baik Kian itu. Seperti ayam kampung dari desa. Yeoman, karena kesalahpahaman sudah selesai. Aku izinkan kamu hari ini punya teman pria. Haruskah aku memuji kamu yang cukup besar hati? Wah, Nona Yao cantik sekali. Bagaimana kalau hari ini, aku jadi pendamping priamu? Bagaimana? Sudah ada pendamping pria. Yeoman, kamu gila ya? Shen Ershao itu kasih muka sama kamu. Iya kakak, jangan-jangan kamu masih marah. Hari ini suamiku bawa aku, bukan kamu. Nona Yao, kamu harus pikir matang-matang. Proyek pengembangan kota utara Yao harus bergantung padaku. Shen Ershao. Aku ingat pemegang kekuasaan keluarga Shen. Seharusnya Shen Daxiao, tapi jenazahnya belum ditemukan. Kamu buru-buru mengambil alih. Jangan-jangan ada yang disembunyikan. Kamu ini perempuan. Jangan sampai diberi muka malah tidak tahu diri. Shen Ershao, maaf ya. Aku biasanya kurang mendidik, aku akan menghukumnya. Memberi kamu penjelasan. Aku mau menerima telepon. Iya, silakan. Xie Wen ini kemana-mana jadi anjing. Jangan kira aku tidak berani memukulmu. Coba kamu sentuh dia. Dia tidak mati. Serahkan padaku. Dia tidak mati. Menurut laporan data dari polisi, berdasarkan situasi di tempat kejadian, kemungkinan besar dia masih hidup. Dia tidak mati juga harus mati. Segera rilis berita. Umumkan sertifikat kematian Shen Subai. Bukan Shen Daxiao kah ini? Dia tidak mati. Shen Daxiao. Yeoman, kamu berani. Bisa menemukan pria yang lebih baik. Yeoman ini, kapan mulai berhubungan dengan Shen Daxiao? Proyek kota utara, ingin mencari untung. Masih harus bicara dengan Shen Ershao, aku harus berdiri di pihak Shen Ershao. Shen Daxiao, meskipun kamu hidup kembali, tidak boleh menarik tangan tunangan orang lain. Lalu tangan di pergelangan tanganmu. Aku dan Kian bersih. Hanya pendamping pria dan wanita biasa. Tanya semua orang di sini, siapa bilang hanya pasangan? Baru bisa jadi pasangan cowok-cewek. Iya, cuma pasangan cowok-cewek biasa. Kalau gitu aku pilih Shen Zong, gak masalah kan? Kayaknya kamu ada niat jahat ya. Hubungan kalian berdua. Gak biasa nih. Ini gak mungkin. Menurutku pasti ada niat jahat, kalau enggak kenapa bilang. Pacar sendiri sakit menurutku Nona Yao. Lebih cocok sama Shen Zong. Itu Xie Wen. Sama baik Kian juga cocok. Iya. Yao Zong sama Shen Zong kelihatannya kayak naga sama Phoenix, mereka berdua. Kayak babi sama anjing. Kamu. Kayaknya kita bisa nonton pertunjukan bagus lagi. Kamu ngomongin siapa sih? Siapa yang marah yang ngomongin dia? Kamu ini wajahnya semua operasi plastik, jelek banget. Baik Kian waktu kuliah demi dapetin orang kaya. Berapa banyak cowok yang kamu tidurin? Baik Kian kamu bilang sama aku. Ini pertama kali kamu. Yang pertama kali apa? Jangan-jangan kalian udah tidur. Kamu ngomong apa sih? Aku cuma peduli. Sama King Person adik kamu. Kayaknya pemeriksaan otak adik belum sembuh ya. Perkembangan otaknya belum sempurna. Baru layak kamu yang punya tangan kaki peduli sama dia. Menurutku mereka berdua 80% udah tidur. Bau mereka sama. Bukan kamu ngomong siapa yang bau. Baik Kian selama ini kamu gak ada kemajuan. Cuma bisa menggoda cowok yang udah menikah, manfaatin perasaan baru dan simulasi mereka diam. Aku bakal robek mulut kamu. Jangan berantem, kamu udah cukup memalukan. Kamu ngapain berdiri, bantu aku dong? Kamu gila ya? Kakak, ayo kita pergi. Dibohongin tadi itu bukan Shen Zong. Tapi kok ada orang yang mirip banget.
Jangan-jangan hantu. Siang bolong mana ada hantu. Pasti Yeoman cari balasan nyari orang. Orang yang mirip. Xiao Shen, sebelumnya aku tidak tahu. Kamu adalah Xiao Shen. Sebelumnya aku salah paham karena identitasmu sudah kembali. Hubungan kita seharusnya sudah berakhir. Dia menjauhiku. Karena identitasku. Kakakmu mau meninggalkanku ya? Aku sama sekali bukan Xiao Shen yang kamu sebut. Kamu maksudmu apa? Bagaimana bisa? Apa ini ada kesalahpahaman? Bukan, Kak. Aku sama sekali bukan Shen Subai. Aku hanya kebetulan melihat. Dia mirip denganku untuk membantumu. Aku berpura-pura menjadi dia. Bagaimana mungkin di dunia ini ada dua orang yang mirip sekali? Jangan-jangan kamu dan dia adalah saudara kembar. Kita mau kemana? Ayo kita periksa DNA, siapa tahu kamu adalah anak keluarga Shen yang terpisah. Kamu bisa kaya ayo. Aduh, kepalaku pusing. Kamu kenapa kepala pusing? Ya, Aduh, bagaimana kalau aku bawa kamu ke rumah sakit? tidak apa-apa, aku istirahat sebentar saja. Sekarang lebih nyaman. Ya. Kak, aku mulai pulih. Sedikit ingatan, aku tahu siapa aku. Kamu siapa? Aku adalah Anian. Anian. Ya, aku dari kota utara untuk bekerja. Di rumah masih ada kakek berumur 70 tahun. Sudah lama tidak kontak dengan proyek mungkin. Mereka sudah memecatku. Kak, bisakah kamu carikan aku pekerjaan baru? Kasihan sekali. Hilang beberapa hari ini. Tidak ada yang mencari dia tahun-tahun ini. Rumahnya mungkin juga tidak baik-baiklah. Asistenku masih kosong. Terima kasih, Kak. Hei, apa yang kamu lakukan? Turunkan aku. Baiklah, terima kasih kakak, semoga kakak puas. Sekarang masih siang. Setelah kamu bangun tidur sudah malam. Bagaimana mungkin dia belum mati? Ceritakan situasi hari ini secara detail padaku. Hari ini Shen Subai, Mungkul Untuk membantu Yeoman. Sepertinya dia kehilangan ingatan. Kehilangan ingatan. Dia tidak ingat kalau dia adalah anak tertua keluarga Shen, hanya mengira. Dia hanya mirip. Apapun itu benar atau tidak, dia tidak boleh hidup ya. Shen anak kedua, aku ingat. Pemegang kekuasaan keluarga Shen, seharusnya Shen anak tertua kan? Jenazahnya sampai sekarang belum ditemukan. Kamu buru-buru mengambil alih. Jangan-jangan ada yang disembunyikan. Menarik. Kakak, aku tidak enak badan. Ini siang bolong. Kamu tidak enak badan apa lagi? Kamu mau bilang dasi tidak terikat rapi tidak nyaman ya? Ya, kalau tidak. Kakak pikir apa? Aku bantu longgarkan. Siapa itu ganteng banget? Itu asisten baru yo. Ayo cepat pergi, Sekretaris Bai marah lagi, cepat pergi. Cepat pergi, Sekretaris Bai. Sudah berapa kali aku bilang, cetak 2 sisi, kamu cetak 1 sisi. Buang berapa banyak upadah, tapi apa tapi. Cetak ulang 1 lagi. Selalu nasib pekerja saja. Dan kamu diam saja ngapain? Cepat bersih-bersih, apa tunggu perusahaan mengisirmu? Sekretaris Bai, aku mau cuti. Orang tua di rumah meninggal, aku mau pulang berduka. 7 hari menurutku. Orangnya sudah mati, kamu pulang dia bisa hidup lagi ya. Kamu mau benar-benar berbakti, lebih baik kamu ikut. Menemani dia saja, aku lihat hari ini. Siapa lagi yang mau cuti, lebih baik resign saja. Aku. Siapa, aku lihat siapa yang berani.
Yo, kamu sudah kembali. Bagaimana mau memecat aku juga? Kak, kenapa kamu datang? Nih, ambil ini. Cepat pulanglah. Terima kasih Pak Yo. Tapi aku belum selesai menyapu. Pergilah serahkan padaku. Kenapa kapan perusahaan tidak ada petugas kebersihan? Mencetak masih perlu kertas bolak-balik. Aku ini juga berpikir. Untuk menghemat uang perusahaan. Kata orang hemat pangkal kaya. Baguslah, kalau begitu untuk hemat pangkal kaya, kamu yang jadi petugas kebersihan saja. Biar sekalian untuk rekan-rekan menyajikan teh dan air meningkatkan efisiensi kerja. Masa sih? Karena kamu adalah orang yang paling tidak berguna di perusahaan ini. Yo man. Aku cuma kasih kamu muka sekarang kamu berani. Naik pitamnya. Bahkan berani bawa si tampan ini. Ini asisten baruku. Lagi pula keluarga Yo itu marga Yo. Bukan marga Shi, apalagi marga Bai. Masih pantaskah kamu memberi aku muka? Pak Yo ini bukan orang yang waktu pesta berkelahi dengan orang lain. Wanita tua itu. Aku dengar waktu itu. Dia sepertinya menggoda banyak pria yang sudah menikah. Nggak heran sebelumnya aku lihat dia. Setiap ke kantor Pak Xie selalu tinggal berjam-jam. Dan menutup tirai aku juga dengar ada suara aneh di dalam diam. Kalian jangan ngomong sembarangan. Aku akan memecat kalian semua. Sepertinya kalian salah paham. Pak Xie waktunya. Tidak sampai beberapa jam. Mungkin mereka sedang membicarakan pekerjaan. Yo man. Kenapa apa aku salah? Tapi, kamu tahu dari mana? Aku tidak tahu. Aku ini gadis perawan, mana mungkin tahu hal-hal begitu. Aku mau kembali bekerja. Kamu tidak perlu kembali. Pack barang-barangmu dan pergi. Kenapa kamu satu orang tidak bisa memutuskan? Layak dipecat, aku sudah lama tidak suka padanya. Cuma sekretaris tapi selalu menyuruhku. Menyajikan teh dan air lari-lari untuknya benar-benar. Kemampuan kerjanya berantakan. Sepanjang hari hanya bisa mengatur-atur. Menurunkan efisiensi kerja kita, dipecat. Dipecat. Sekarang bukan aku saja yang bilang kan. Sudah kembali kerja. Pak Yo dan sekretaris baru itu cocok. Lebih kokok daripada Paxia. Kakak minum teh. Baik. Si iblis laki-laki merayu lagi. Di kantor pakai baju yang rapi. Kakak apakah lelah? Bagaimana kalau aku bantu kakak rileks? Tidak perlu, ini kantor. Jaga ini. Kakak tidak mau ya? Mau. Kamu pelan-pelan sakit. Kakak belum pernah coba sama kamu kan? Badannya yang lemah itu. Mana bisa saingan sama kamu? Kakak ipar, lihat pagi tadi aku hanya membela kamu. Kakak malah memecatku, sekarang dia terang-terangan bawa si tampan ini ke kantor. Sudah, kamu masih mau tambah ribut? Mau dilihat orang seperti monyet? Ganti posisi lebih nyaman. Pakai lebih banyak tenaga. Yo man, kamu semakin keterlaluan. Kakak ipar, kamu bisa tahan ini. Kakak aku dulu belajar perawat. Bagaimana tekanannya untung dulu. Setiap hari dipijat dokter keluarga, ada pengalaman. Yang kamu maksud rileks itu ini ya? Kalau tidak kamu pikir, aku bicara rileks yang mana? Tentu saja yang aku maksud sama dengan kamu. Di sana lebih nyaman, pakai lebih banyak tenaga. Gimana?
Yeoman, kamu masih punya malu tidak? Kakak, bagaimana Anda memberi kakak ipar dengan topi hijau yang besar? Ah, kalian tidak melakukan. Kalau tidak kau pikir kita harus. Apa itu? Yeoman. Beraninya kau membawa wajah putih kecil ini. Saya pikir Anda benar-benar tak tahu malu. Aku pernah dibohongi sekali. Kali kedua. Kapan aku berbohong padamu? Hanya kalian di depanku. Berpura-pura seperti badut. Xie selalu tampak pada dirinya sendiri. Aku benar-benar tidak percaya diri. Aku harus mengajarimu. Aku benar-benar memberimu wajah. Tampaknya Xie selalu salah. Itu benar-benar layak. Kakak ipar, kau baik-baik saja. Sekali lagi aku belum siap. Saya. Kau tak tahu malu. Bagaimana kamu bisa? Untuk dia memukul kakak iparnya. Bukan untuknya. Untuk diriku sendiri. Keluar dari napas ini. Xiewen, kau sampah. Aku benar-benar memperlakukanmu. Jumen, tunggu aku. Hei Xie, selalu aku menemukan Jumen. Bukti penggelinciran telah dikirim. Hah? Hahaha. Kamu sudah selesai, Yeoman. Aku akan membiarkanmu keluar dari rumah. Di sini kau berpura-pura. Bagaimana dengan bukti penggelinciran wajah putih kecil? Kali ini Yo adalah milikku. Kakak minta maaf pada kakak ipar. Bagaimanapun keburukan keluarga tidak boleh dipublikasikan. Jangan takut. Hei, sekarang Yeoman. Beri kau kesempatan untuk berlutut dan minta maaf. Kita pulang dan berkata. Mungkin aku bisa meninggalkan Anda sedikit saham Yo. Bermimpi. Xie selalu ada di dalam arsip ini. Semua orang belum pernah melihat apa yang kamu katakan. Ya benar. Sepertinya kalian benar-benar. Belum lihat peti mati belum menangis, kalau kalian mau lihat. Maka aku akan tunjukkan sampai puas. Akan kuperlihatkan. Bagaimana bos Yo yang terlihat baik-baik ini di luar sana. Menggoda pria. Bos Xie. Tokoh utama di foto ini. Tidak terlihat seperti Bos Yo. Justru mirip Sekretaris Bai. Apa? Bagaimana bisa begini? Bukan. Jangan lihat sama sekali. Bukan kamu wanita gila apa yang kamu lakukan. Yeoman. Sekarang kumpulkan barang-barangmu dan pergi. Aduh. Kita berdua sudah kenal lama. Aku benar-benar tidak tahu kamu suka hobi memotret. Ini tidak mungkin. Palsu, pasti palsu. Pasti kamu wanita gila ini yang edit. Foto ini kamu yang bawa. Tanya dong bagaimana aku bisa edit. Baju ini aku pernah lihat. Bos Xie dan Bai Qianqian pernah memakainya. Aku dengar suara aneh di lorong itu. Waktu aku masuk tisu di lantai. Tidak disangka ternyata Bos Xie dan Bai Qianqian. Benar-benar pencuri, teriak maling ternyata. Bersama adik iparnya sendiri. Benar-benar tidak tahu malu. Palsu, aku bilang ini palsu. Kamu bodoh, cepat jelaskan. Ini palsu. Bos Xie, kalau kamu bilang foto ini palsu, bagaimana dengan videonya? Video apa? Pasti palsu. Kasih. Bos Xie sudah terlalu sering selingkuh di luar. Jaga juga kesehatanmu. Tanda tangani keluar tanpa apa-apa. Aku tidak tanda tangan, kenapa? Aku sudah bertahun-tahun di Yo Group. Sudah berusaha keras meski tidak ada hasil. Baiklah, tidak usah tanda tangan juga tidak apa-apa. Lagi pula kamu sudah tidak punya malu. Kamu mau apa, ngapain lihat-lihat? Aku ini mantan bos kalian. Aku tanda tangan. Kakak ipar, sekarang kita harus bagaimana?
Bodoh tadi tidak bisa ngomong apa-apa cuma bisa nangis. Pergi sana, aku bukan kakak iparmu, pergi. Kamu tidak bisa tinggalkan aku. Aku hamil. Hamil itu punyaku. Ngapain lihat-lihat? Masih ada yang lebih menyenangkan daripada melihatku. Benar-benar bukan salah Wang. Si pria daji ini bikin aku terpesona. Di HP kamu, video Xewen itu bagaimana? Otakku pintar bahkan belajar teknologi hitam sendiri. Bagaimana dengan foto di arsip? Mungkin ini akibat perbuatanku sendiri. Mungkin ini musuh. Foto yang ditukar. Benarkah? Xiewen benar-benar sudah keluar dengan tangan kosong. Baju yang dia pakai semuanya aku yang beli. Bahkan jika disumbangkan ke Afrika, lebih berharga daripada dipakai dia. Orang yang mengkhianatiku, potong saja dengan gunting. Tidak berlebihan. Kenapa kamu gugup? Telepon kakek. Dia sudah tua. Belum tahu aku kerja di bidang ini. Aku takut dia tidak bisa menerima. Kok aku tidak bisa dibanggakan ya? Kakak aku mau jadi pegawai tetap. Lihat dulu performamu. Si anjing ini benar-benar sembarangan. Bangun makan. Dingin di lantai, kenapa tidak pakai sepatu? Terlalu buru-buru ketemu kamu. Kok aku ngomong yang sebenarnya? Sudah aku bilang pagi jangan bertelanjang dada di dalam rumah. Kalau malam baru boleh telanjang. Tidak menyangka hanya pakai celemek. Juga ada rasa tersendiri. Kalau mau lihat-lihat saja dengan jantan. Siapa yang melihatmu? Kamu tidak melihatku. Bagaimana kamu tahu aku melihatmu? Tutup matamu. Kalau mau cium bilang aja kan aku nggak melarang. Wah, cantik banget. Warnanya, kerajinannya dan kilauannya. Ini pasti nggak murah ya. Ini murah banget. Cuma 99 yuan. 99 yuan ini kelihatan kayak 99 juta. Mana ada aku punya 99 juta. Aku cuma punya kecantikan doang. Suka nggak? Kakak, kamu nggak bakal jijik sama aku kan? Cuma bisa kasih hadiah 99 yuan. Bagaimana bisa hadiah yang ada ketulusannya? Paling berharga. Ini hadiah paling berharga yang pernah aku terima. HMPH. Shen Subai, Shen Subai. Nggak nyangka kamu juga bisa suka sama seseorang. Kalau gitu aku kirim kamu ke neraka dulu. Baru kirim dia ke neraka biar ada teman. Nggak sia-sia persahabatan kita. Aksen selanjutnya. Kita tabrak Shen Subai di tempat sepi. Buang mayatnya ke tempat kecelakaan dulu. Kalau ketemu cuma bisa bilang, dia sial aja kecelakaan. Mas jangan marah sama aku. Kalau kamu nggak mati, bagaimana Shen Group bisa jadi milikku? Cantik kan? Pakai apa aja cantik. Tapi kamu yakin gak mau aku ikut hari ini? Kalau ada bahaya. Tenang aja, aku bisa sendiri hari ini. Ambil proyek Bei Cheng malah kamu. Mirip sama Pak Shen yang sudah meninggal. Tapi aku masih khawatir. Nggak apa-apa, di ruang pesta banyak orang. Kalau ada bahaya aku langsung telepon kamu. Kamu juga harus hati-hati. Tahu nggak? Tahu dong, mandi dulu. Malam ini tunggu aku ya. Tahu. Sampai nanti Man-Man. Seharusnya dia sudah datang.
Apa yang terjadi? Kenapa jantungku tiba-tiba berdegup kencang? Tunggu aku pulang ya. Hahaha. Bagus sekali. Shen Subai. Kamu dari kecil selalu hebat dalam segala hal. Selalu lebih cepat dariku. Maka cepatlah juga ke neraka. Hahaha. Bersulang. Yozong, kalung ini sangat cocok denganmu. Benar sekali. Bukankah ini hati hutan? Beberapa hari lalu dengar ada pembeli misterius. Membelinya dengan 990.000. Mungkin kalian salah paham. Kalungku ini hanya 99. Kalian pasti salah paham. Karena kalungnya hanya bernilai 99 yuan. Karena yang asli ada padaku suamiku. Dia adalah pembeli misterius yang kalian sebut benarkan suami. Xie Wen ini bukan suami Yozong beberapa hari lalu. Bukan juga kakak ipar Bai Qianqian. Kamu lupa pesta terakhir. Aku sudah bilang mereka berdua punya hubungan tapi tidak mau mengaku. Kami berdua sudah tidak bersama lagi. Sampah harus dibuang di tempat sampah. Sekalian berbuat baik saja. Kamu bilang siapa sampah? Sudahlah dia pasti. Sudah menyesal. Membuang pria sehebat aku. Ya aku menyesal. Menyesal tidak lebih cepat membuangnya ke tempat sampah, mengirimnya ke tempat pembakaran sampah. Kakak tidak perlu menjelaskan lagi. Pasti di hatimu masih ada Xie Wen kami. Kalau tidak kenapa membeli? Kalung palsu yang sama persis dengan punyaku. Kalungmu yang bernilai 990.000 ini, kenapa dipakai olehmu? Seperti plastik. Kamu, Yo men, sekarang kamu. Minta aku balik sama kamu. Mungkin aku bisa pertimbangkan. Aku beliin yang 9,9. Jauh lebih bagus dari yang 99 senmu. Xiaoxi, jangan lupa. Kamu kan keluar tanpa bawa apa-apa. Gak ada baju sama sekali di badan. Kamu sendiri tahu kemampuanmu. Gak ada hitungan di hati ya. Bohongin orang lain aja. Jangan sampai bohongin diri sendiri. Foto udah dibagi ke semua orang, gak usah share. Yo men, kamu kasih aku. ini kan si Xie Dashao. Malu banget hahaha. Si Xie Dashao bahkan celana dalam aja minta istri beliin. Dari mana ada uang buat beli kalung ini mungkin? Palsu gak mungkin. Aku lihat sendiri bonnya Yomen. Kamu bisa tunjukin bonnya. Bon kayak gitu yang kelihatan palsu. Aku emang gak bisa tunjukin. Dan lagi. Yo men, kamu gila. Ini kalung yang harganya 99 juta kamu gantiin aku. Atau kamu lihat baik-baik. Kalung plastik gini harganya 99 juta. Apa aku bilang kalungnya Bai Qianqian? Palsu batu asli. Mana ada yang jatuh langsung pecah? Lihat kalung di leher si Yoyo ada kilau. Ada juga cahayanya. Mana ada yang kalah sama yang plastik ini? Kamu berani bohongin aku. Sudah aku beliin aja udah bagus. Jangan pilih-pilih proyek Bei Cheng dapat. Mau berapa aja ada. Kamu, Jangan marah-marah. Kamu marah-marah nanti sakit lagi anak kita. Dia hamil. Yo men, aku bilang. Bukan masalahku. Masalah perutmu. kakak jangan-jangan. Marah aku hamil duluan. Gak ada cara siapa suruh perutku berhasil. Selamat ya buat kalian. Oh iya. Ini tunanganmu. Laporan pemeriksaan Xie Wen. Siapkan mentalmu ya. Untungnya kamu baik-baik saja. Ternyata apa yang kuduga terjadi juga. Xie Wen, kamu ditakdirkan untuk membesarkan anak orang lain. Sepertinya semua orang bersenang-senang ya. Semua adalah kehormatanku.
Shen Er Shao bijaksana. Kamu ngapain? Shen Er Shao, sepatumu kelihatan kotor. Aku bersihin ya. Sudah cukup, bangunlah. Haha. Shen Er Shao, proyek Beichengku. Bisa kasih aku nggak? Kalau kamu kasih aku kasih kamu untung 500 juta setahun. Harus tetap lelang yang adil. Shen Er Shao, tangan yang baru aja bersihin sepatu. Kamu nggak takut kena jamur ya? Youmen ngomong apa sih? Shen Er Shao, bahkan sepatunya wangi. Benarkah? Kenapa kamu nggak jilat aja? Bisa juga sih. Lelang sebentar lagi mulai, ayo pindah. Dari mana sih orang gila ini? Sayang, kita punya uang dari mana? Untuk ikut lelang ini kamu nggak lihat ya? Shen Er Shao baru aja jabat tanganku. Dan tepuk bahuku 3 kali. Proyek ini pasti milik kita. Ayo. Kasih kabar ke Anian biar tenang. Lelang Beicheng sebentar lagi mulai. Kalau keluar sekarang dianggap mengundurkan diri. Youmen, tadi kamu nggak mau kabur ya? Banquet hall semewah ini siapa yang masukin nyamuk ke sini? Youmen. Kamu cuma bisa ngomong doang. Lelang proyek sekarang dimulai. Yang harga tertinggi dapat. Harga awal 25 juta. Sayang, kalau kita menang Beicheng, setelah proyek ini anak kita lahir. Langsung jadi anak orang kaya yang dibanggakan. 30 juta. 50 juta. Xie Wen ini gila ya? Bukannya dia keluar tanpa apa-apa. Proyek ini meski untung 60 juta aja susah diputar. Kalau dioperasikan kayak gini belum mulai udah gagal. Xie Wen sekarang kayak orang gila, nggak takut apa-apa. Dia nggak punya uang, suruh baikian-kian keluarganya. Nyicil deh. Wah, Pak Yo, kali ini kayaknya susah. 55 juta. Aku ingat harga dasar Youmen 50 juta. Kok tiba-tiba naik kayaknya proyek ini? Beneran untung. Sayang, kita nggak punya uang lagi. Meski aku sekeluarga nyicil ngumpulin sana-sini, cuma ada 50 juta. Kamu ini wanita nggak ngerti kalau proyek ini berhasil. Untungnya nggak cuma 50 juta. Pak Xie, kalau Anda nggak angkat tangan lagi, proyek ini jadi milikku. 80 juta. 90 juta. Youmen, kita berdua sudah lama bersama. Berapa uang perusahaanmu aku nggak tahu. 90 juta ini kalau ditambah lagi, kamu nggak bisa muter lagi kan? 90 juta sekali. Youmen nggak nyangka ya. Kamu juga butuh aku suatu hari. 90 juta 2 kali. 90 juta 3 kali. Selamat Pak Xie, dapat hak pengembangan proyek Beicheng. Selamat Pak Xie. Hah? Youmen, sekuat apapun kamu, tetap aja cuma wanita-wanita. Harusnya di rumah aja urus suami dan anak. Iya, kakak kamu kayak aku aja. Di rumah tenang aja andelin suami. Kamu yakin proyek Beicheng sudah jadi milikmu? Sama kamu. Kamu yakin suamimu bisa diandelin? Dia gimana ke aku, bakal gimana ke kamu juga. Kamu maksudnya apa? Pak Xie, 90 juta ini Anda bayar tunai ya? Masih agunan ya Pak Shen? Kita kan sudah kenal dekat. 90 juta ini tunggu saya untung pasti saya bagi ke kamu. Hahaha. Lihat Pak Shen ini orangnya besar hati. Layak diajak kerja sama. Kapan saya bilang bisa dibayar nanti? Aturan lelang. Kalau peserta lelang tidak bisa bayar,
Harus membayar 80%. Sisanya ditutup oleh peserta berikutnya. Kok bisa gini? Ini artinya, anak saya sejak lahir udah harus nanggung utang 70 juta sedangkan si bajingan ini cuma perlu bayar 20 juta lagi udah bisa dapat proyek Beichen. Pintar, selamat buat anakmu. Baru lahir udah jadi. Generasi minus. Kamu jadi tadi kamu cuma pura-pura. Yeoman, kamu sengaja ya? Apa aku maksa kamu? Pak Shen. Pak Shen, lihat hubungan kita. Kasih kelonggaran dong, hahaha. Hubungan kita apa sih? Tadi aku bersihin sepatumu. Kamu pegang tanganku, tepuk bahuku. Kita kan udah teman, hahaha. Kamu ini tebal banget mukanya. 70 juta ini kapan mau bayar? Kian lihat. Atas nama anak kita, bantu aku. Lunasi utang ini boleh tidak? Kian, kamu belum mau kasih tahu dia. Anakmu bukan anak dia ya? Apa? Kamu sebenarnya penderita azospermia. Ini laporan pemeriksaanmu. Kok bisa? Dokter bilang aku sehat. Kamu bilang ini bener nggak? Aku nggak tahu. Anak itu anakmu apa bukan terlalu banyak orang? Acara lelang ini datanya sangat berharga. Bisa dapat banyak gosip Xiwen ini. Benar-benar nggak punya kemampuan tapi kepala udah hijau. Badan konyol. Dasar wanita bajingan, aku jadi malu. Semua ini karena kamu. Kalau bukan karena kamu yang bilang proyek Beicheng itu menguntungkan. Kamu pikir aku mau ikut main sandiwara denganmu? Pergi sana, wanita gila. Anakku darah. Cepat pergi nanti kalau ada yang mati kita semua bertanggung jawab. Cepat pergi. Di tengah kekacauan aku bisa memanfaatkan situasi ini. Shen Subai, sebentar lagi, aku akan mengantarmu. Orang yang kamu cintai akan turun untuk bertemu denganmu. Yeoman, semua ini karena kamu. Aku akan membunuhmu. Tangkap mereka semua. Anyang. Shen Subai, kenapa kamu tidak mati? Kamu baik-baik saja. Aku harus memanggilmu Anyang atau Bos Shen. Kenapa kamu menipuku? Aku akan selalu menjadi anianmu. Nanti aku akan menjelaskan perlahan-lahan padamu. Bawa dia ke rumah sakit dulu. Lepaskan Yeoman. Tidak menyangka kamu main serong. Sampai ketahuan. Memukulmu saja aku merasa tangan kotor. Kenapa harus melakukannya sendiri, sakit tidak? Yeoman, ini adalah penahanan ilegal. Aku akan melaporkan kalian. Laporkan saja, kamu punya bukti. Tangan aku penuh dengan bukti kejahatanmu. Menggelapkan uang negara, menghindari pajak. Oh ya, masih ada utang 70 juta. Perilaku burukmu seperti ini. Mana yang tidak cukup untuk membuatmu mendekam setengah umur? Tambah satu lagi. Upaya melukai dengan sengaja. Kejadian tadi. Aku sudah merekam semuanya. Men, aku salah. Kamu lihatlah, kita sudah bersama. Selama bertahun-tahun, biarkan aku lepas kali ini. Men. Bersama denganmu adalah noda terbesar dalam hidupku. Serahkan bukti dan sampah ini. Bawa semuanya ke tempat itu. Jangan marah lagi. Tidak sepadan untuk orang sampah dan penipu seperti ini. Bos Shen pasti masih ada urusan yang harus diselesaikan. Tunggu aku, nanti aku jelaskan pelan-pelan. Shen Subai. Kok kamu masih hidup? Bukannya kamu sudah tertabrak sampai mati? Aku belum bilang apa-apa kok kamu sudah tahu. Aku tertabrak sampai mati, jangan-jangan kamu yang melakukannya. Aku nggak tahu. Shen Shao, kamu orangnya dia.
Shenzong, kamu nggak apa-apa kan? Gimana menurutmu? Kamu masih mau kerja nggak? HP-ku sudah jatuh pecah, gimana aku bisa kasih kabar ke kakak? Shenzong, bagaimana kalau kamu tiduran dulu? Agar lebih meyakinkan. Cepat foto. Aku foto 2 gambar buat Ershao. Santai aja. Oke. Sudah ya. Aku simpan 1 buat diriku. Di HP ini ada bukti kamu sengaja menyewa pembunuh. Bukti pembunuhan, pergi sana dan bicara sama Om, bawa pergi. Lepaskan aku. Aku bisa kasih lebih banyak dari Shen Subai. Aku selalu ingin memberitahukan identitasku padamu. Tapi aku takut bahaya bersembunyi di sekitarmu. Dan takut kamu tahu identitasku. Menjauh dariku dan takut padaku. Kakak aku susah payah mendekatimu lagi. Shenzong, luka belum sempat diobati. Langsung datang ke sini. Shenzong, kamu obati lukamu dulu deh. Aku paling benci dibohongi. Kakak, kita bisa ketemu lagi nggak? Tergantung sikapmu. Dia maksudnya apa ya? Apa dia mau kasih aku kesempatan? Asyik dia mau kasih aku kesempatan. Kamu dengar nggak? Iya Shenzong. Tapi, bisa nggak sih lebih pelan Sudah 2 hari. Dia nggak ada kabar sama sekali. Jangan-jangan ketulusannya. Itu cuma omong kosong ya. Bajingan. Kenapa kamu marah banget? Tangan kamu sakit ya? Kakak sedih. Tolong aku. Yoman, bangun. Kok sampai berhalusinasi ya? Kakak. Kakak, kenapa kamu mukul aku? Sakit. Kali ini beneran. Kakak, di luar hujan. Aku juga nggak bawa payung. Tangan dan kaki aku juga luka. Terakhir aku ketemu kamu. Lukanya nggak parah-parah amat. Dokter bilang ini luka dalam. Suruh aku istirahat 2 hari, nggak boleh pergi. Salahin aja si sekretaris Lin. Ngomongnya mau pura-pura cuek. Tapi aku kangen banget sama kakak. Sampai mau gila aja. Ternyata dia lagi terluka. Kakak, tongkat aku ini belum bisa pakai. Bisa nggak kamu gandeng aku? Baju kamu basah. Ganti baju dulu. Oke. Kakak, tangan aku sakit. Bisa nggak kamu bantu aku? Dulu kamu ajarin aku pakai tangan. Sudah. Nggak usah ngomong lagi, aku bantu. Aku ambilkan handuk. Yo man. Perasaanku ke kamu serius. Kamu udah nolongin aku lebih dari sekali. Kamu kayak malaikat. Setiap kali aku dalam bahaya selalu muncul tepat waktu. Aku suka sama kamu. Pemberani, kuat, baik hati. Lebih suka lagi sama senyum cerah kamu.
Mau nggak nikah sama aku? Biar aku pikir dulu soalnya Shen suka bohong. Masih jago aja. Ah, aku nggak peduli. Kalau kamu nggak mau nikah sama aku bakal lapor ke Om Polisi. Kamu membawaku pulang dengan paksa, lalu melakukan hal-hal yang tidak pantas. Bagus nggak? Aduh. Shen Subai, kamu menipuku lagi. Cuma trik kecil aja.